Tanggal 16 Juli 2023, Presiden Jokowi menunjuk Profesor Paiman Raharjo untuk menjabat sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Paiman lahir pada tanggal 15 Juni 1967 di Klaten, adalah seorang yang berasal dari keluarga sederhana dengan 8 orang saudara. Kehidupan sulit mendorongnya untuk mengambil keputusan besar, yaitu merantau ke Jakarta setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya pada tahun 1984. Dalam perjalanan karirnya, Paiman pernah merasakan menjadi seorang tukang sapu dan tukang kebun di Yayasan Gembala Baik, hanya dengan modal ijazah sekolah menengah pertama. Meskipun menjadi tukang sapu, semangat belajarnya tak pernah padam. Di sela-sela kewajibannya, Paiman melanjutkan pendidikan di STM Budaya Matraman, Jakarta Timur. Setelah berhasil meraih kelulusan dari STM, Paiman kemudian diangkat sebagai seorang satpam di Yayasan Gembala Baik. Dalam upayanya untuk terus mengejar cita-cita, Paiman memilih menjalani shift malam agar bisa melanjutkan kuliah di Universitas Profesor Dr. Mustopo dengan mengambil program studi Ilmu Administrasi Negara. Tidak hanya berkarir di dunia akademis, Paiman Raharjo juga pernah menjabat sebagai tenaga ahli di Badan Legislasi DPR dan menjadi konsultan di Kementerian Koordinasi Polkam serta Kementerian Sosial. Setelah menjadi dosen, Paiman melanjutkan perjalanan karirnya dengan menjadi Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Sekretaris Program Pasca Sarjana, Direktur Program Pasca Sarjana, dan akhirnya meraih posisi Rektor Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama Jakarta. Di luar dunia pendidikan, Paiman Raharjo juga aktif dalam berbagai bidang bisnis, termasuk percetakan, fotokopi, restoran, biro perjalanan, kos-kosan, serta properti. Ia juga menjabat sebagai komisaris di PT Food Station Cipinang Jaya dan tercatat sebagai Ketua Umum Relawan Sedulur Jokowi yang telah mendukung Presiden Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta hingga pemilihan Presiden. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali saya Samuel Purba kembali menemui Anda dalam One on One. Pemirsa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi saat ini memiliki sosok baru yang memiliki tugas untuk membantu Pak Menteri dengan alokasi dana sebesar 70 triliun rupiah di 2023. Bagaimana memastikan 70 triliun tersebut tepat sasaran? Saya akan membahasnya langsung bersama Wamendes PDTT yang baru, Profesor Paiman Raharjo. Selamat malam Pak, senang sekali menerima kami hadir di sini. Bagaimana Pak? Ini selamat dulu, sudah sebulan ya Pak? Terima kasih, sebulan lebih dikit. Sebulan lebih dikit. Ini setelah masuk Pak ke dalam menjadi wamen membantu Pak Abdul Halim, apa yang Bapak temui di Kementerian Pedesaan sendiri? Ya, saya kira sesuai dengan visi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, mewujudkan Indonesia berdaulat, mandiri, dan berkeberdian yang berlandaskan gotong royong. Nah, tentunya permasalahan yang dihadapi di desa-desa ini adalah bagaimana pemanfaatan dana desa ini yang belum maksimal, karena kepala-kepala desa di seluruh Indonesia ini ada beda persepsi di dalam penggunaan uang lingkup dana desa. Nah, ada yang fokus kepada ketahanan pangan, ada fokus juga kepada untuk bantuan-bantuan, kemudian ada fokus juga pembangunan sarana prasarana. Nah, sehingga kita lihat bahwa pemanfaatan dana desa itu masih belum maksimal, karena memang juga ada anggapan kepala desa bagian dari 3% itu menjadi miliknya kepala desa, padahal 3% itu ya di samping untuk operasional juga untuk biaya rapat-rapat, biaya komunikasi dan sebagainya. Oke, ini berarti 3% ini maksudnya mereka beranggapan bahwa ini jadi uang pribadi mereka, ya, itu yang salah? Iya, salah ya. Oke, seharusnya seperti apa Pak? Maksudnya bagaimana Bapak mencoba untuk mensosialisasikan hal tersebut kepada para perangkat-perangkat desa?
Ya, saya kira perangkat desa ataupun kepala desa itu harus memahami ruang lingkup alokasi penggunaan dana desa. Oke. Nah, dana desa itu ada untuk ketahanan pangan sampai 10-20%. Kemudian juga untuk penanganan masalah stunting. Kemudian juga untuk masalah kerawanan-kerawanan sosial. Kemudian juga untuk pembangunan infrastruktur dan juga alokasi 3% untuk uang operasional. Nah, operasional itu bukan berarti miliknya kepala desa, tetapi 3% itu juga digunakan untuk biaya-biaya komunikasi, koordinasi gitu. Nah, jadi saya kira kepala desa harus merujuk kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan juga Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan juga transmigrasi. Di situ sudah jelas. Oke, Pak, ini Kemendes PDTT ini mengadakan pendamping desa. Nah, ini apa yang membedakan atau maksudnya kenapa harus ada pendamping desa? Apakah yang ingin saya tanya itu mereka ini apakah ASN atau seperti apa? Bagaimana sih prosesnya, Pak? Ya, jadi pendamping desa ini memang diperlukan dan satu desa itu minimal satu pendamping desa minimal ya, artinya bisa lebih ya. Nah, pendamping desa ini juga memang bertugas untuk mengkoordinasikan pendampingan di tingkat kecamatan. Nah, di samping itu juga pendamping itu melakukan sebuah pelaporan. Nah, pelaporan atas kegiatan-kegiatan, program-program yang dilakukan oleh desa. Nah, ini jadi pendamping ini di samping juga sebagai pendampingan, dia juga mengarahkan bagaimana perencanaan, penyusunan, alokasi anggaran digunakan untuk apa. Nah, sehingga juga perlu adanya pendampingan agar kepala desa itu bisa menyusun, merencanakan rencana pembangunan desa sesuai dengan prioritas yang ada. Karena dana desa ini kan tidak bisa mencakup semua kegiatan. Jadi perlu adanya sebuah pendataan, penyusunan secara tepat atas penggunaan dana itu. Oke, berarti kayak bertugas untuk memapping ini dana-dana ini ya, kemana-kemananya. Tapi apa namanya, Pak, bagaimana memastikan bahwa pendamping desa ini bergerak atau bekerja sesuai dengan tupoksinya? Lalu kenapa tidak dipercayakan kepada aparat desa? Apakah memang ada kasus sebelumnya sehingga kita tidak bisa langsung memberikan begitu saja kepada aparat desa, mungkin takut disalahgunakan, maka kita perlu pendamping desa atau bagaimana, Pak Wan? Ya, pendamping desa ini karena berdasarkan ketentuan dan aturan. Ya, kalau perangkat desa ya nanti dikhawatirkan mungkin tumpang tindih. Nah, tumpang tindih. Oleh karena itu pendamping desa ini ya diatur di dalam ketentuan sendiri yang memang bertugas mendampingi terhadap pembangunan di desa, termasuk juga di dalam perencanaan, penyusunan, beralokasian dana desa. Nah, jadi memang sesuai ketentuan memang pendamping desa ini diatur oleh ketentuan dan juga di situ diberikan sebuah honor atau kompensasi. Oke, terkait dengan di acara refreshment training penguatan partisipasi pegiat desa tahun anggaran 2023, langkah konkret apa, Pak, yang akan diambil untuk memastikan bahwa tujuan dalam acara ini itu bisa dipenuhi? Ya, saya kira ini dimaksudkan agar bisa desa ini bisa menyusun, bisa mendata, kemudian juga bisa melakukan pelaporan keuangan, sehingga juga bahwa tata kelola penggunaan dana desa ini bisa tepat sasaran, tidak menyimpang. Karena sekarang ini kan banyak temuan-temuan yang bisa menjerat para aparat desa. Nah, oleh karena itu perlu adanya penyusunan atau pelatihan agar tata kelola di dalam pengelolaan dana desa itu bisa baik, benar, dan tepat sasaran. Oke, Pak, saya ingin nanya, Pak, berapa sih, Pak, jumlah desa di Indonesia yang Bapak ketahui dan memang bagaimana pembagian desa-desa tersebut berdasarkan mungkin ada standarnya mungkin ya, kalau memang ini masih desa tertinggal,
ini desa maju atau ini mungkin desa sudah mandiri, itu bagaimana sih Pak? Ya, secara data di Indonesia itu desa hampir 83.000. Di seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Kemudian yang sudah mendapatkan dana desa itu sekitar 74.000 sekian ya, 74.000 sekian. Nah, memang ada yaitu status desa atau kriteria desa. Ada yang disebut desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal, dan desa sangat tertinggal. Nah, tentunya bahwa peringkatan atau status desa ini tergantung dari kriteria desa itu. Nah, kalau contoh misalkan ya, desa mandiri. Desa mandiri artinya desa itu sudah memiliki kemampuan dari sisi pelaksanaan pembangunan, dari sisi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dia memiliki kemampuan karena memang potensi-potensi desa itu telah digarap dan telah dilakukan pembangunan sehingga tanpa adanya sebuah subsidi dari pemerintah, dia sudah bisa memiliki kemampuan membangun, kemudian juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, sedangkan daerah tertinggal ya memang infrastrukturnya, baik itu jalannya, sarana pendidikan, kemudian juga jaringan internet, kemudian juga kapabilitas SDM-nya itu sangat rendah, sehingga masuk golongan daerah tertinggal. Nah, saat ini memang kita masih ada hampir 12.000 ya, 12.000 desa tertinggal yang memang masih menjadi konsen Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk menggenjot agar naik menjadi desa berkembang. Nah, minimal desa berkembang ya. Karena bertahap kan, dari desa sangat tertinggal, berkembang, maju, mandiri. Lalu apa masalahnya Pak? Maksudnya apa tantangan dari Kemendes PDT sendiri untuk menaikkan status tersebut Pak? Ya, tantangannya karena potensi desa itu. Nah, tatkala potensi desa itu bisa dari tertinggal misalkan, kemudian dia bisa ditingkatkan menjadi berkembang karena potensi desanya yang tadinya tidak ada jalan, akses ya ada, yang tadinya jaringan listrik ataupun internet tadinya nggak ada jadi ada. Nah, statusnya bisa meningkat lah. Bisa meningkat. Oleh karena itu, untuk mengetahui desa itu naik ke kelas, itu kita punya penilaian. Jadi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memiliki penilaian pelaporan dari desa atau dari pemerintahan daerah bahwa desa itu sekarang sudah naik kelas misalkan dari desa tertinggal menjadi berkembang, dari berkembang menjadi maju. Nah, oleh karena itu Kementerian Desa juga memberikan juga apresiasi atau penghargaan terhadap desa mandiri, desa maju, desa berkembang. Oke, nah terkait dengan kan ini kan Kemendes PDTT, ada transmigrasi di situ. Ada nggak sih Pak desa yang memang sudah sangat tertinggal dan memang nampaknya tidak bisa ditolong gitu loh, karena mungkin lokasinya yang jauh atau mungkin memang kondisi di sana yang memang tidak ada yang bisa digarap misalkan. Apakah memang ada program atau program transmigrasi itu masih dicanangkan tidak oleh Kemendes PDTT sendiri sampai saat ini? Masih, transmigrasi tetap terus, tapi setiap tahun ada penurunan ya. Jadi memang kalau kita lihat tahun ini hanya sekitar 120 ya, 120 titik atau 120 keluarga. Nah, tapi intinya ada. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah bahwa dengan adanya program transmigrasi, ternyata daerah-daerah tertinggal itu sekarang menjadi daerah berkembang, bahkan menjadi daerah maju dan mandiri. Nah, kita catat katakanlah sebelumnya 26.000 sekian, sekarang tinggal 12.000. Desa tertinggal ya? Desa tertinggal. Ya. Nah, artinya kan memang di sini kan ada sebuah efek yang positif dari program transmigrasi dan pembangunan daerah tertinggal. Nah, terbukti dari sekian puluh ribu desa sekarang tinggal 12.000. Nah, ini yang memang bahwa program pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi salah satu wujud bagaimana kita menghilangkan ataupun mengentaskan daerah-daerah tertinggal.
Oke, jadi hipotesanya sesuai ya dengan bahwa transmigrasi itu memang mungkin bisa memajukan desa yang memang tertinggal seperti itu ya Pak? Ya betul, justru kalau kita lihat ya, daerah-daerah transmigrasi, misalkan di Lampung justru daerah-daerah transmigrasi itu menjadi ibu kotanya. Nah, misalkan Kabupaten Tulang Bawang, misalkan, itu daerah transnya itu menjadi kotanya. Nah, terus kemudian di daerah Jambi, ya kan, justru banyak daerah-daerah transmigrasi yang maju dan bahkan di situ lahir kepala-kepala daerah dari orang-orang trans. Nah, ini terbukti bahwa dampak dari program transmigrasi dan pembangunan daerah tertinggal ini menjadi sebuah prioritas pemerintah masa lalu yang sekarang ini menjadi sebuah hasil yang memang membanggakan. Karena banyak daerah trans yang sekarang maju, mandiri, dan juga bahkan tokoh-tokoh transmigrasi itu menjadi pemimpin daerah. Oke, Pak, tadi kalau kita kawal ngomong ada pendamping desa, ada penggerak swadaya masyarakat, betul ya Pak? PSM. Ya. Bedanya apa Pak? Apakah tidak tumpang tindih sendiri, lalu bagaimana menjelaskan atau memastikan bahwa tupoksinya pendamping desa A, yang pendamping swadaya masyarakat ini juga berbeda gitu maksudnya. Ya, bagaimana memastikan bahwa mereka tidak tumpang tindih ketika di lapangan? Beda. Jadi kalau penggerak swadaya masyarakat atau PSM itu dari PNS. Oh, dari PNS ya. Jadi PNS ini ditugaskan ya untuk melakukan sebuah pelatihan, kemudian juga pendampingan, kemudian juga memberikan sebuah bagaimana tata kelola manajemen yang baik. Nah, kalau pendamping desa itu diambil dari masyarakat. Nah, dalam rangka tadi untuk mendampingi bagaimana penggunaan dana desa itu agar bisa efektif, agar dana desa itu dikelola dengan benar. Jadi beda. Kalau pendamping desa ini konsen kepada tata kelola dana desa, tapi kalau penggerak swadaya masyarakat itu enggak hanya tentang dana desa, bukan. Tadi bagaimana menguatkan kapabilitas sumber daya manusia, termasuk bagaimana meningkatkan keterampilan, kemudian meningkatkan sumber daya manusia, kemudian juga bagaimana tata kelola manajemen yang baik, gitu. Bagaimana juga cara tata kelola manajemen konflik dan sebagainya. Itu penggerak swadaya masyarakat. Baik, Pak, kita tahan dulu pemirsa. Kami masih akan kembali berbincang dengan Bapak Profesor. Usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.